Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula. Teman-teman, di kolom komentar ada pertanyaan, Bang, itu bibitnya pakai apa? Itu ya pertanyaannya pertama. Kemudian, Bang, nanti tebarnya itu padatnya kira-kira maksimal berapa? Terus kemudian kalau hujan bagaimana, Bang? Kalau posisinya hujan terus nebarnya gimana? Nah, 3 pertanyaan itu saya rangkum menjadi satu video. Nanti silahkan ditonton sampai akhir. Sebelum itu teman-teman bisa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe bila dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga dengan subscribe teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang baru menemukan channel ini. Yang baru menemukan silahkan di subscribe dulu ya. Teman-teman, saya jawab satu persatu. Bang, bibitnya pakai apa? Tebarnya kalau padat, kalau standar itu berapa? Kemudian apa tadi yang terakhir tadi? Itu tadilah, nanti kita jelaskan ya satu persatu dulu. Tebar padat itu berapa, Bang? Oke. Teman-teman, ini kolam D2. Kapasitas airnya 3 kubik. Saya ulangi lagi, ini kolam D2. Kapasitas airnya 3 kubik. Ini juga D2, ini D2, ini D2, itu juga D2. Semuanya yang 5 kolam ini semuanya D2. Ketebaran tebar padat itu 1 kubiknya itu 1000 ekor itu sudah padat banget. Ya, ini saya tebar 3000 ekor. Kalau teman-teman menggunakan sistem yang setengah padat berarti separuhnya 1500. Kalau standar berarti teman-teman separuhnya lagi 750. Oke ya, bisa dipahami ya untuk penggunaan tebarnya. Jadi teman-teman hitung kubikasinya dulu. Kubikasi air ya, bukan kubikasi keseluruhan, karena yang dikasih air berapa. Jadi kubikasi airnya. Contoh, ini airnya tingginya misalnya 1 meter. Lebarnya D2. Dicari saja rumusnya, nanti ketemu berapa kubik, jangan melebihi itu. Kenapa? Nanti kalau teman-teman melebihi harus sesuai dengan cara menanamnya. Contoh begini, kalau teman-teman menggunakan tebar padat, berarti harus menggunakan sistem bioflok atau kucur. Oke ya. Kalau menggunakan setengah padat, berarti penggunaan airnya agak lebih sering diganti atau ditambahi 20. Jadi dibuang 20, nanti ditambah 20% dari air yang dibuang kembali ke semula. Itu menggunakan yang semi tebar padat. Semi tebar padat itu 500 per kubiknya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian kalau menggunakan standar itu berarti setengah dari apa tadi? Setengah dari separuh apa tadi? 1500, berarti 750. Itu bisa menggunakan air yang lama baru diganti. Yang penting dia nggak bau, nggak usah diganti. Itu enaknya kalau tidak tebar padat ya. Jadi kalau teman-teman tebar padat itu berapa? Ya itu tadi saya jawab ya. Bisa 1 kubiknya 1000, bisa setengah dari 1000 berarti per kubiknya 500, bisa setengah dari 500 berarti 250 per kubiknya. Jadi kalau 3 kubik ukuran D2 bisa ditebar 3000, 1500 dan 750. Yang paling aman untuk teman-teman yang tidak mau repot ya 750. Itu paling aman. Tapi kalau pengen rada tebar padat 3000 itu menggunakan sistem bioflok atau kucur ya. Oke. Tuh, yang pertama tebar padatnya. Kemudian kita bahas bibitnya. Bang, kalau bibitnya menggunakan apa, Bang? Saya menggunakan sangkuriang. Itu info dari siapa namanya? Pembibitannya. Keuntungannya apa, Bang, kalau pakai sangkuriang? Satu, dia lebih panjang. Ukuran ikannya itu cepat panjang dia kalau sangkuriang. Seperti sangkur lah. Ya, lebih panjang dia. Terus kemudian dia lebih tahan cuaca kalau sangkuriang. Dan dia apa ya? Tidak mudah untuk apa namanya itu? Kalau saling makan itu kanibal. Tidak mudah saling kanibal kalau sangkuriang ya. Dia lebih care sama teman-temannya. Itu bibitnya. Kemudian apalagi tadi ya? Lupa saya sampean. Wah, apa tadi pertanyaannya, ya Allah, lupa saya. Udah itu aja ya. Jadi tebar padatnya, kemudian bibitnya. Bibitnya seperti apa ya? Terus kemudian cuaca. Oke, kita bahas yang cuaca. Jadi yang ketiga kita bahas cuaca, teman-teman. Cuaca hari ini di Bojonegoro itu tidak menentu. Kadang hujan, kadang terik banget, panasnya luar biasa melebihi 40 derajat. Nah, kalau di wilayahnya teman-teman lagi posisi hujan, mau tebar lele, bismillah, ya. Karena yang berpengaruh kepada hujan itu bukan lele pembesaran, tetapi lele bibit. Ya, sekali lagi ya, untuk yang pengaruh kepada hujan
hujan yang terus-menerus datang itu bisa berpengaruh kepada bibit lele, bukan lele pembesaran. Loh, bedanya lele pembesaran dengan bibit lele gimana, Bang? Gini, kalau teman-teman pakai bibit lele itu dari larva menuju ke bibit 2 sampai 3 cm. Kemudian pendederan itu 23 sampai ke 7 6 itu petani bibit. Itu sangat rentan dengan air hujan. Nah, teman-teman di mana dulu nih, mau pembesaran atau pembibitan? Kalau pembesaran tidak pengaruh, teman-teman. Yang penting air sudah diendapkan 2-3 hari ya, kemudian tebar bibitnya, dipuasakan setengah hari atau 24 jam bisa, habis itu baru dikasih makan. Insya Allah hujan itu berkah rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi aman, Bang, aman. Bismillah, aman. Tidak pengaruh, Bang, tidak. Ya, itu jawaban 3 pertanyaan. Tebarnya padat itu berapa sih? Tebar standar itu berapa sih? Ya, yang pertama sudah terjawab. Terus yang kedua, bibitnya menggunakan apa, Bang? Bibitnya sudah terjawab, menggunakan sangkuriang. Keutamaan dan kekurangannya juga banyak. Ada sudah saya sebutkan beberapa. Ya, kemudian waktu hujan itu tebar bahaya atau tidak? Ya, jawabannya sudah saya sertakan semua. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Ngobrol-ngobrol sambil belajar, biasakan tonton sampai akhir sehingga tidak salah paham ya. Oke ya. Ini sangkuriang yang udah umur 1 bulan lebih. Ini baru kemarin kita tebar, berarti umur 0 hari. Yang ini bar 3000. Teman-teman lihat ada yang gantung apa enggak? Kelihatan enggak? Nah, ada yang gantung enggak? Ternyata enggak ya. Jadi kalau kita bismillah, insya Allah ini udah waktunya panen. Ini harusnya sudah panen, karena jadwal pengambilannya belum bisa, akhirnya ya tetap di sini dulu. Oke, yang sebelah sana juga sudah mau panen. Kita cek lagi. Biar teman-teman lebih care, biar teman-teman lebih sayang ya. Jadi teman-teman biar lebih tahu lah bahwasanya saya nggak ngabulatuk saja. Ini sudah waktunya panen. Ya, yang ini. Jadi ada 2 kolam yang udah waktunya panen, dan ini umur 10 hari. Tanggal 22 kemarin kita tebar. Ya, ada kendala. Nah, seperti ini. Ntar dulu. Ada beberapa kendala. Ini kemarin karena kita kasih makan 4 kali, akhirnya terlalu over ya. Teman-teman jangan sampai ngasih makannya berlebihan. 4 kali saya kasih makan, selesai dia. Gantung semua. Akhirnya banyak yang terserang oleh virus ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, buat teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat. Tebar berapa padatnya, kemudian bibitnya apa, kalau waktu hujan boleh ditebar atau tidak. Semoga bermanfaat. Salam sukses, lele pemula. Assalamualaikum. Lele.